Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kamu jadi Islam, repot loh. Kamu yakin kamu jadi Islam. Ya, kalian mu'alaf tapi kalian nggak dihargai pasangan kalian. Ada pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Purwanitasari. Saat ini saya tinggal di daerah Bogor. Saya asli dari Purwokerto dan saya adalah seorang mu'alaf. Saya dari kecil terlahir dari keluarga campuran antara Katolik Kristen. Saya dari SD, SMP, sampai SMA, saya dulu masih beragama Katolik dan saya bersekolah di yayasan Katolik, kebetulan di daerah Purwokerto. Kemudian saya baru memasuki yang namanya Universitas Negeri di Purwokerto, yang mana akhirnya dari situ saya perjalanan spiritual saya, mengapa saya memulai menjadi seorang mu'alaf. Sangat aktif, kebetulan waktu itu rajin yang namanya ikut sekolah minggu. Setelah sekolah minggu, kita mulai dimasukkan ke namanya belajar menjadi guru sekolah minggu juga. Waktu itu usia SMP, kebetulan orang tua itu juga dulu namanya menggereja itu rajin banget, keluarga semuanya. Di sekolah kami sering banget yang namanya ikut kur, paduan suara gereja. Lalu sampai saya kebetulan bisa nari, jadi setiap ada acara gereja waktu itu, entah Natalan, waktu itu juga ulang tahun gereja, maka akan nari di gereja. Jadi untuk pengiring sakramen Ekaristi, iya, untuk persembahan sampai iring-iringan masuk pastor Romo itu, waktu itu saya aktivis banget. Katolik ya? Saya Katolik, ya. Nah, kebetulan saya kuliah di Universitas Negeri. Nah, karena saya kuliah di Universitas Negeri, saya di situ kan kebetulan sekali satu kelas saya perempuan sendiri dan saya yang non Muslim. Semua angkatan Muslim, kebanyakan Muslim. Pertamanya memang di situ kita tergabung dalam mahasiswa Katolik, lalu mahasiswa Katolik Kristen, ya. Namanya UKK, UMAK, seperti itu. Kami mulai tergabung juga di namanya Hima. Nah, kebetulan kawan-kawan Hima itu kebetulan Muslim semua. Yang non Muslim paling 1-2. Saat itu ada kegiatan puasa. Saya kaget di situ, teman-teman dari kaum muslimin itu membagi yang namanya takjil atau makanan. Walaupun kami non Muslim, kami dikasih. Lalu diundang untuk acara buka bareng, ya. Dari situ saya merasakan saya bukan Muslim, tapi kenapa saya dikasih? Nah, kemudian acara-acara waktu buka bareng, saya ngelihat mereka sholat berjamaah. Nah, dari saat mereka sholat berjamaah, saya melihatnya adem. Beda dengan yang saya rasakan. Maaf, mungkin kami beribadah 1 minggu 1 kali, ya. Kalau di kita Muslim 1 hari 5 kali wajibnya. Tapi saya merasakan beda. Karena saya waktu melihat teman-teman, mereka wudhu, lalu mereka pakai mukena, ya kan? Mereka sholat jamaah. Ada teman kami yang jadi imam, mimpin gitu ya. Rasanya beda. Kok di situ saya dengar suara azan beda. Nah, dari situ saya mulai yang namanya belajar. Oh, teman-teman Muslim ya. Saya tinggal dengan teman-teman yang Muslim. Nah, dari situ kebetulan juga rumah saya selalu dekat musola atau bersebelahan dengan musola. Dari situ selalu kalau dengar azan masjid itu beda ya, enak. Terutama azan subuh. Itu paling subhanallah adalah azan subuh. Di mana kita dibangunkan oleh malaikat pagi-pagi. Kita dengar azan subuh, lalu kita mulai aktivitas. Kita nggak perlu alarm. Nggak ada alarm, tapi alarm itu dari malaikat, dari suara azan subuh. Itu subhanallah. Nah, saat kuliah saya mulai bekerja pertama, saya masih ngikutin yayasan.
Saya masih ikut dari yayasan, saya kerja di daerah Puncak. Saya di situ masih aktif menggereja, masih ikut paduan suara. Kemudian saya mulai pindah ke Jakarta, di situ masih aktif juga, tapi saya mulai jenuh dengan pekerjaan. Pertama jenuh pekerjaan, saya mulai yang namanya melakukan hijrah, di mana kita benar-benar tidak menikmati fasilitas apapun. Saya pertama ke daerah Sukabumi. Ya, di sana namanya kita merasakan dari nol ya. Benar-benar kontrakan itu nggak pakai yang namanya kasur tebal, nggak. Cuman ya Allah, karpet ala kadarnya. Saya benar-benar hijrah dari nol. Saya nggak nikmatin yang namanya tidur di rumah yang bagus atau ruko atau fasilitas apapun, saya nggak nikmatin. Tapi saya mulai dari nol. Itu merasain namanya tidur di karpet. Kontrakan kecil bener-bener nggak layak, airnya aja nggak layak, airnya bener-bener coklat. Tapi di situ saya mulai berteman dengan kaum muslim. Saya kerja di situ, kemudian saya berteman dengan kaum muslim. Kebetulan saya sakit, saya dikenalkan dengan seorang umi atau yang saya panggil ibu angkat saya sendiri. Nah, beliau kebetulan punya anak ustadz. Saya mulai belajar Islam dengan beliau, diajarin yang namanya sholat, lalu belajar baca Iqra. Lalu anak umi Ustadz bilang, gimana kalau syahadat? Itu adalah tahun 2010. Lalu saya melakukan syahadat di depan Ustadz, di depan umi dan adik-adik angkat saya. Dan dari situ saya belajar yang namanya bacaan-bacaan pendek, lalu belajar baca Iqra. Justru yang ngajarin saya Iqra itu bukan guru ngaji, tapi anak pesantren yang notabene masih kelas 4 SD. Sedangkan usia saya waktu itu udah masuk 20-an ya. Tapi saya diajarin oleh anak kelas 4 SD. Namanya baca Iqra. Tapi nggak malu, malah saya seneng banget. Senang. Lalu kemudian alhamdulillah ya, dari situ saya ketemu jodoh masih di daerah sana juga. Nah, kebetulan dia muslim dari lahir keluarganya. Nah, karena itu dari keluarga beliau setidaknya memang tahu saya muslim, tapi mereka ngomong-ngomong ya, betul nggak muslim gitu kan? Karena apa? Ada paksaan nggak? Atau takutnya apa karena ketemu dengan calon ikut jadi muslim? Alhamdulillah nggak. Saya sudah terpanggil saya bilang kenal sama umi itu, saya syahadat, ya kan? Lalu dari keluarga suami akhirnya meminta saya untuk syahadat lagi. Dan alhamdulillah itu dari KUA, bahkan dari MUI, ada saksinya juga, calon mertua saya. Bahkan yang menjadi wali hakim itu adalah kepala KUA-nya juga. Nah, dari situ saya syahadat, disaksikan saksi ya, sama waktu itu habis syahadat langsung dilanjutkan dengan proses akad nikah. Jadi dari situ resmi. Ya, waktu itu memang namanya kita anak-anak kos ya. Anak-anak kos itu kan teman-teman muslim. Saya non muslim. Mereka tanya, apa sih yang kamu lakukan di kegiatan menggereja? Karena saya lihat kayaknya kamu sibuk banget menggereja sampai yang namanya kita tuh untuk acara Natal ya. Habis-habisan dari pagi sampai malam ya kan, mulai mencari dana. Lalu saya kan seni. Waktu itu saya masukin teatrikal di balik siluet layar. Lalu saya ngajarin nyanyi. Malah saya sendiri yang kebetulan maju sendiri ya nyanyi ya. Lalu saya banyak-banyak ngobrol. Kalau di Islam itu gimana gitu kan? Hari raya kalian gimana? Kalau kami malah banyak ibadah. Bukan kami sibuk seperti itu. Enggak. Kalau kalian mungkin sibuk istilahnya, maaf ya, melakukan kegiatan untuk hari H di mana kalian totalitas bagaimana kalian beribadah totalitas untuk acara kalian. Kalau kami enggak, kami malah ibadah, baru setelah kami ibadah, kami merayakan kemenangan. Maksudnya apa bedanya? Nah, ini yang mulai saya mulai melakukan perdebatan ya, bingung ya. Kenapa gitu kan? Sedangkan kami itu justru hari H kami adalah di mana kami total habis kami melakukan acara. Jadi kita istilahnya ibadahnya di hari H itu bagaimana supaya kelihatan bagus di mata Tuhan, itu bagaimana kita kelihatan namanya, wah
menggereja ya, wah bagaimana kita totalitas di situ, kita ibadah untuk Tuhan kita, ya kan, totalitas. Tapi kalau di Islam enggak, kami itu malah puasa. Kok puasa? Aku juga puasa loh, aku juga puasa ya. Saya ngeyel, aku juga puasa. Aku kalau lagi Paskah aku puasa loh. Kamu makan nggak? Kalau aku sih memang diajarin ibuku makan 1 kali, tapi kami boleh minum sih air putih, gitu kan. Berapa lama? Kami 40 hari. Ya nggak beda jauh dong sama kami, katanya. Tapi aku kalau puasa aku nggak kayak kalian sih. Aku tetap ke gereja seminggu sekali. Nah, kalau kita nggak boleh, kita harus yang namanya sholat itu 5 waktu. Nggak boleh. Oh gitu ya? Tapi aku walaupun aku puasa, kadang-kadang aku nggak ke gereja. Itu kamu. Kalau kita nggak boleh, kita di situ dan kita 30 hari. Terus kalau nggak puasa gimana? Kata saya. Soalnya aku pernah nih, namanya di agamaku, kalau aku nggak puasa, aku pantang. Jadi kita waktu kecil diajarin dipantang. Artinya apa? Misalkan kita biasa yang namanya di keluarga kita mungkin makan nikmat ya, telur, daging, dan lain sebagainya. Dimana kita saat Paskah, mungkin kita makan hanya sayur mayur atau lauk pauk apa adanya. Mungkin kita biasa jajan, di saat itu kita diajarkan orang tua, kita nggak boleh jajan, kita simpan buat sedekah. Sebenarnya nggak beda jauh ya dengan yang namanya kita puasa dengan agama saya sekarang. Tapi perbedaannya yang jauh sangat berbeda. Kita benar-benar totalitas ibadah dulu, baru merayakan kemenangan. Dan satu lagi, di mana Natal, aku dulu merasakan totalitas kita harus punya baju baru ya. Kita semangat banget pakai baju baru, lalu ngincer namanya hadiah Natal. Itu pasti banget yang namanya anak-anak ya, entah dulu ke Sinterklas atau gimana, pasti pengen banget hadiah Natal. Tapi kalau saat ini tidak, di mana kita Lebaran tidak harus baju baru, tidak harus yang namanya serba baru, itu tidak. Karena yang utama adalah yang dihitung amal ibadah kita dulu. Subhanallah banget, benar-benar dari situ. Makanya sempat perdebatan, iya sering banget. Sampai teman-teman kita nggak beda jauh kok sebenarnya, kata mereka. Cuman mungkin cara kamu belum terpanggil. Nah, waktu itu pernah saya kerja. Saya pernah yang namanya melakukan perjalanan spiritual menjadi muslim. Itu benar-benar saya singgah di Masjid Kubah Mas Depok. Namanya teman-teman kerja, itu kan biasa jalan-jalan. Nah, jalan-jalan, mungkin kita biasa ke gunung ya, atau ke Curug, kayaknya enggak. Kita ke waktu itu kebetulan kepengen banget ke Masjid Kubah Mas Depok. Saya ke sana, waktu itu kok kebetulan banget namanya melanglang buana jam 4 pagi ya. Duduk kami di situ, kami mendengarkan azan subuh. Lalu saya nggak sengaja itu mulut ngomong gini ke teman. Aku boleh nggak ya suatu saat aku pengen masuk ke dalam situ, tapi aku sholat di situ. Aku bukan ngedengerin di luar kayak gini. Kalian masuk, aku nungguin di depan. Bisa nggak? Kun fayakun. Namanya kita percaya sama Allah. Dijabalah Allah. Saya sekarang menjadi muslim dan saya sholat. Mungkin saya belum sempat ke Masjid Kubah Mas lagi. Tapi saya sudah sempat singgah di beberapa masjid waktu itu. Saya namanya ngalamin. Saya benar-benar merasakan. Saya bisa sholat di dalam masjid. Baik itu berjamaah ataupun tidak berjamaah. Saya merasakan itu benar-benar panggilan. Subhanallah banget ya. Jadi kita percaya nggak percaya, apa yang kita ucapkan secara tulus, Allah dengar, Allah panggil kita. Allah panggil kita. Ya. Mungkin memang teman-teman bilang, pernah ada yang ngomong, kamu jadi Islam, repot loh. Kamu yakin kamu jadi Islam. Ya, teman saya ngomong, teman kuliah itu kayaknya, maaf, dibilang nggak suka bukan juga, tapi mungkin dia hati-hati, ya, kamu udah besar, agama itu pilihan hidup. Nah, kebetulan dulu ibu saya, keluarga saya tahu memang yang namanya agama Islam. Kamu boleh silahkan kamu memilih menjadi muslim. Tapi satu kewajiban kita adalah apa? Sholat. Kenapa? Ibu pernah ngomong, kalau saya panggil mami ya, mami bilang, kata mami, kalau kita nanti meninggal, apa yang malaikat tanya? Apa agama kamu? Saya bilang, saya muslim, tapi kamu gak pernah sholat.
Ditanya kamu Katolik, nama kamu sudah dicoret loh. Dari Katolik nama kamu sudah dicoret ya. Jadi itu pesan mami waktu itu. Tapi mungkin entah mengapa ya, mungkin karena saya juga nggak pernah pulang ke sana apa gimana. Ya mungkin memang keluarga sekarang istilahnya sama saya jauh. Kebetulan bapak saya juga sudah meninggal dunia, tapi beliau meninggal dalam Katolik. Kakak saya kesayangan laki-laki meninggal juga, tapi tetap kita ternyata masih bisa mendoakan. Memang kita nggak bisa ke sana, bukan masalah faktor kita beda agama lalu kita aku nggak datang, bukan. Di Islam tidak ada seperti itu ya. Kita nggak punya perbedaan, teman-teman semua, kita nggak punya perbedaan ya. Cuman karena saya sudah nikah, saya memang ekonomi juga kurang ya. Saya cuman kerja sambilan, saya bukan kerja kantor atau notabene suami istri kerja yang bagus. Jadi yang menjadi alasan saya tidak bisa hadir ke pemakaman beliau itu bukan karena agama, tidak, tapi karena faktor ekonomi. Dan kami masih saling menghargai. Kakak, adik, semua, malah kakak perempuan Hindu, ya kami masih saling menghargai. Terus mami, adik, koko itu masih Katolik. Tapi dari keluarga papi masih ada yang Muslim juga. Mungkin memang kami terakhir dari keluarga campur ya. Ya, jadi ada yang bilang nanti kalau ada keluarga campur kembali lagi. Sebetulnya tidak. Tidak yang namanya turunan, tidak. Belum tentu, tapi panggilan hati. Jadi Islam itu bukan dari kita ikut-ikutan, enggak. Kalau kita ikut-ikutan, itu bukan dari sini. Yang kita harapkan dari sini. Jadi teman-teman semua, saya pengen kasih tahu kalian, kenapa saya memilih Islam? Itu dari hati, bukan dari teman, ya, bukan dari keluarga, apalagi dari calon suami. Tidak. Saya banyak belajar. Saya terlahir dari keluarga Katolik. Saya banyak belajar dari sekolah. Lalu saya berkumpul dengan kaum Muslim. Kalau kita yang namanya belajar, pasti kita akan tahu apa ketenangan hati kita. Ya, di situ kita benar-benar kita menemukan ketenangan. Nah, betul. Yang pasti, kadang-kadang kita begini, waktu kita non-Muslim, kita menyembah yang namanya wujud ya, wujud. Saya merasakan waktu itu keluarga ekonomi jatuh. Kami berdoa, kami sampai berziarah kemana-mana. Kenapa? Kita itu yang kita sembah itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Memang Allah tidak kelihatan. Tapi Allah itu nggak tidur loh. Allah itu nggak tidur. Allah itu tahu segala keluh kesah saya. Saya merasakan waktu saya susah, saya bilang saya hijrah, saya dari nol, saya nggak punya, saya sakit. Kenapa saya ditolong orang nggak punya? Sama Umi itu. Saya ditolong sama Umi, saya diobatin, ya kan? Saya mintanya sama siapa? Sama Allah. Emang kalau kita mau nyari Allah, kita harus lari ke Gua Maria atau lari ke gereja? Nggak mungkin kan? Tapi kita meyakini Allah itu dari dalam hati dulu. Dari dalam hati kita. Karena apa? Di saat kita merasakan kita titik nol, kita nol, bener-bener kita merasakan, ya Allah, saya bener-bener saya susah, saya bener-bener saya tersiksa batin saya susah bukan dalam hanya ekonomi, batin, saya nggak punya teman, nggak punya keluarga. Di situ saya berdoa sama Allah, saya wudhu, saya ambil mukena, saya nangis di situ, saya curahkan semua di situ. Tiba-tiba namanya pertolongan, subhanallah, kita nggak tahu dari mana itu datang. Jadi bukan hanya materi, maaf. Teman-teman mungkin merasa kalau namanya pertolongan itu pasti duit. Oh enggak. Enggak, rezeki itu bukan duit. Rezeki itu bukan duit. Satu, kalau kita punya yang namanya, apa coba? Kita itu keluarga kan? Nah, mungkin kita keluarga non-muslim, tapi suami muslim. Itu rezeki loh. Dua, anak-anak soleh. Ya, dan soleha. Tiga apa? Tetangga. Coba, bener nggak? Tetangga itu adalah saudara, ya kan? Dimana kita kalau kesusahan mau tolong-tolong ke siapa dulu pertama, ya kan? Lalu apa? Teman-teman Muslim itu banyak banget, semua saudara, semua itu saudara. Makanya kita itu rezeki. Karena apa? Karena gini, waktu kita nggak punya, ya nggak mungkin dong teman kita, maaf kata nih ya, minjem duit 50.000. Nah, zaman sekarang nih, secara logika nggak mungkin dikasih kan? Tapi waktu kita nggak punya, nggak mungkin dong istilah teman atau tetangga. Nih ada sedikit, kami ada, ya mungkin
jajan anak katakanlah, atau katakanlah nih makan, seperti saya yang alamin, saya bilang saya hijrah, saya nggak punya makanan, tapi Umi dengan setia, Umi ngirimin itu namanya makanan, saya dikasih ya nasi, walaupun lauk ala kadarnya, ya kan. Temen kita waktu itu kerja di garmen, kita makan bareng-bareng, subhanallah banget itu ya, namanya nasi. Mungkin lauknya sepele ya teman-teman, lihat tempe loh, ikan asin loh, tapi itu rezeki. Nggak ada kan yang namanya seperti itu. Jadi bukan uang, rezeki itu nggak dinilai dengan uang, tapi dari yang namanya keluarga, tetangga, ya, saudara muslim, teman-teman muslim, bahkan apapun bentuknya itu adalah rezeki. Makanya kenapa di waktu kita titik nol itu kita berpasrah sama Allah, kita harus yakin Allah itu yang akan nolong kita. Nomor satu ke Allah, kita minta jangan ke orang. Benar, kenapa? Ada yang tertuliskan. Mengapa kita meminta kepada Allah? Jangan percaya pada manusia. Karena manusia itu apa? Bisa bohong, bisa hanya janji. Kalau zaman sekarang bilang PHP, ya, kayak temen. Ntar deh aku kirimin duit, ya kan? Ntar deh aku pinjemin. Itu PHP ya, karena nggak ada kenyataannya. Tapi kita nangis ke Allah, ya Allah aku lapar banget, aku belum makan. Waktu itu lagi kerja, gak punya uang, ya Allah bagaimana? Tiba-tiba ada yang ketok pintu, tok tok tok, teh ini kebetulan lagi ada pengajian, ada lebih. Nah subhanallah kan, pengajian kita nggak ikut tapi dikasih, itu rezeki. Rezeki itu dari mana aja datangnya. Benar-benar kita harus meminta sama Allah, apapun yang kita alamin kita minta sama Allah. Kita nggak perlu yang namanya kita tuh tolong-tolong kesana kesini, enggak. Kita percaya dulu sama Allah, kita pasrahkan sama Allah, kita minta sama Allah, kita nangis juga nggak apa-apa, boleh. Mau sampai mau kena basah banjir-banjir, nggak apa-apa. Teman-teman nggak usah takut. Kayak kalian ngerasa kalau kalian sendiri, kalian nggak sendiri. Allah itu menyertai kalian kapanpun, bahkan lebih dari 24 jam. Kalian tidur, Allah nggak tidur loh. Percaya kalian tidur, kalian di dalam tidur kalian berdoa, atau sebelum tidur mungkin kalian ngantuk banget, kalian nggak bisa wudhu, kalian nggak mungkin sholat malam, kalian keadaan sakit, kalian pasrah sama Allah, kalian yakin sama Allah, ya Allah tolong saya percaya sama Allah, saya yakin Allah akan berikan saya bantuan. Kita baru yang namanya pasrah, kita doa, pasti ada jalan keluar, nggak mungkin enggak. Itu yakin buat teman-teman semua, terutama saya karena sangat-sangat mengalami, sering dimana bahkan yang namanya sekarang udah nikah. Saya punya suami susah banget yang namanya sholat. Dia muslim dari lahir. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak saya, pasti ada. Kalian mualaf tapi kalian nggak dihargai pasangan kalian, ada pasti. Nah teman-teman nggak perlu yang namanya, aduh maaf, banyak yang bilang kenapa kamu nggak cerai, kamu tinggalin laki-laki murtad begitu. Salah teman-teman, enggak, kalian nggak boleh. Kalian sholat, kalian percaya sama Allah, kalian sholat, kalian minta sama Allah, ya Allah kembalikan suami saya ke jalan benar, kembalikan pasangan saya ke jalan benar, jadikanlah anak-anak saya anak yang soleh dan soleha. Kalian minta sama Allah, nggak perlu kalian itu dikit-dikit cerai. Awas, Islam itu sebenarnya mengharamkan perceraian lo ya, apalagi perceraian hidup ya. Teman-teman mintalah sama Allah, masih ada solusi, masih banyak jalan. Kalau kalian merasa loh kok nggak berubah juga, belum, cobaan itu pasti banyak, nggak usah takut. Cobaan itu banyak banget sampai detik ini, saya juga ngerasain. Tapi tetap saya selalu mencari kemana Allah saya. Saya mau curhat kemana sih? Bener nggak? Teman-teman kadang ngerasain curhat sama temen, tapi ember ya. Pasti. Kita curhat sama teman kita ember ya. Bukan malah nolongin kita, ya kan? Tapi malah masalah kita itu dijadikan bahan gunjingan atau maaf gibah, ya. Itu pasti. Untuk apa kita cerita ke mereka? Ceritalah ke Allah, mintalah sama Allah. Kita kemana? Kita Allah, teman kita. Allah itu bukan cuma Tuhan kita, tapi Allah juga teman kita. Kita curhat, ya bukan kita curhat lewat HP, enggak, bukan. Tapi kita sholat, waktu sujud, atau waktu kita mengadakan tangan,
kita bilang, ya Allah, dengarkan saya ya Allah, di mana saya sedang mengalami saat-saat seperti ini. Ya, mungkin kita punya masalah sama keluarga, sama pasangan, sama teman mungkin, atau sama ekonomi. Kita curhat sama Allah. Karena apa? Yakin Allah itu nggak ember, kan? Nah, Allah itu pasti bantu kita. Malah Dia yang bantu kita. Tapi kita nggak tahu, kita nggak akan menduga. Bantuannya itu kita nggak akan ngerti tiba-tiba. Kayak apa kita nggak tahu, ya kan? Dan bahkan, maaf, satu lagi yang kepengen banget saya selalu ingin menyampaikan ke teman-teman. Jangan pernah hanya meminta kepada Allah, tolong. Saya selalu mendengar, bahkan teman saya malah muslim dari lahir. Bahkan anak-anak pesantren ya. Mereka lahiran dari keluarga muslim bagus. Mereka menganyam pendidikan di pesantren. Mereka selalu hanya mengeluh. Tidak. Kuncinya adalah juga bersyukur. Kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Semakin kita banyak bersyukur, maka kita akan semakin dimudahkan jalannya. Itu pasti. Kalau kita cuma ngeluh, maaf, ya Allah hari ini dagangan aku sepi, ya Allah hari ini aku cuma dapat rezeki sedikit, ya Allah, selalu seperti itu. Kita mengeluh terus, padahal Allah tuh kasih kita rezeki loh, kita nggak tahu. Namanya kita dagang, mungkin hari ini kita cuma laku 10.000. Tapi kalau kita nggak bersyukur, gimana Allah mau ngasih besok 100.000 atau 1 juta? Itu nggak tahu. Kebanyakan orang pasti akan begitu. Saya dulu pernah seperti itu, saya pernah. Tapi setelah saya baca, saya dalamin, ada ayatnya di situ. Mungkin saya memang nggak jago hadis ya, saya nggak jago hadis. Tapi saya baca Quran, ada artinya ya, saya nggak jago hadis. Dimana kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan rezeki kita. Kita harus bersyukur. Jadi di saat sholat, yang benar kita ngeluh dulu apa bersyukur dulu? Nah, ini pasti akan jadi pertanyaan. Bersyukur dulu apa ngeluh dulu? Bersyukur dulu. Ya, walaupun dikasih musibah sakit, loh kok sakit bersyukur? Coba teman-teman rasain. Kalau kalian sakit, selama ini kalian, maaf, mungkin teman-teman yang kerja itu capek, kerja dari pagi sampai malam, ya kan? Kalian butuh istirahat, tapi kalian mungkin cuti susah, ngajuin apa susah. Kenapa kalian dikasih sakit? Berarti kalian harus bersyukur, kalian bisa istirahat. Ibu rumah tangga, mungkin capek sama yang namanya anak, ya kan? Capek yang namanya dengan kerjaan rumah. Kamu dikasih sakit, bersyukur karena apa? Artinya kamu boleh istirahat 1 hari itu. Tapi nggak mungkin anak nakal. Pasti Allah bakalannya apa? Kasih anak-anak kita itu anteng. Yakin deh. Saya begitu. Saya punya vertigo akut loh. Saya punya vertigo akut. Dimana saat saya drop, ya, pasti saya akan down. Namanya anak rewel, stres, pasti makan waktu untuk ngurusin anak, belum obat, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya bersyukur dulu, ya Allah, mungkin saya waktunya istirahat, tiba-tiba anak bisa main sendiri. Itu, kita pokoknya selalu percaya sama Allah. Kita bersyukur dulu, bersyukur. Ya, kita dikasih sakit bersyukur, kita dikasih rezeki apapun bersyukur. Nanti setelah kita bersyukur, maka yang namanya rezeki, yang namanya kita meminta apapun, Allah pasti akan beri jalan. Percaya itu. Kita percaya sama Allah. Kenapa? Allah itu memang nggak kelihatan. Allah itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan, berarti kita ngarepnya sama manusia dong. Yang saya bilang PHP. Janji Allah itu, subhanallah ya. Pagi, siang, sore, malam kita nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu. Kapanpun. Benar-benar. Allah itu bertindak di waktu malah kita tidur. Tiba-tiba besok pagi kita nggak tahu. Kita bangun tidur, dagangan kita laku. Ya kan? Kerjaan kita tiba-tiba bos panggil, kamu dikasih reward, kamu dikasih bonus. Karena apa? Allah itu bekerja, Allah itu melihat, maha mendengar, maha segalanya. Kita harus percaya sama Allah. Allah itu satu. Kita harus percaya. Bukan Allah itu beranak. Ya kan? Allah itu tidak beranak, teman-teman. Allah itu satu. Allah itu Esa. Ya. Bahkan anak kecil pun tahu. Anakku tahu. Anakku padahal terlahir dari campuran ya, mu'alaf dan keluarga muslim. Mungkin aku bimbing anakku nggak terlalu ya. Aku juga belajar. Aku juga ikut ngaji. Tapi anakku selalu bilang, Qul hu Allahu ahad. Allah itu satu, ya. Nah, subhanallah teman-teman, benar-benar ya. Kebetulan banget saya benar-benar
bukan cuman bangga ya, sampai nggak bisa ngomong, yang jelas nggak bisa ngomong. Saya ketemu dengan yang namanya grup MCI. Apa itu MCI? Mualaf Center Indonesia. Dan kebetulan di Bogor, ya, saya ketemu malah dipertemukan ya waktu itu melalui memang kontak WA. Saya dikasih dari salah satu pemerhati mualaf. Saya diperkenalkan dengan yang namanya Ustadz Ali Mansyur. Subhanallah. Kalau ada beliau, saya ingin menyampaikan, Ustadz Ali, terima kasih banyak. Subhanallah. Bukan cuman bantuan yang saya terima, tapi sampai saat ini saya selalu ada apa-apa, setidaknya konsultasi. Karena apa? Kurang lebih yang namanya saya kan masih banyak belajar. Ya, saya masih banyak belajar. Walaupun jarak jauh, beliau tetap selalu mengajarkan saya di jalan lurus. Saya sempat down. Ustadz tahu. Saya sempat di situ saya menyatakan bagaimana saya sedang terbelit ekonomi. Saya punya suami seperti ini. Saya menyerah. Apa saya harus kembali ke agama saya? Saya menyerah. Saya udah pasrah. Tapi tiba-tiba Ustadz datang. Ustadz kasih support, kasih semangat. Dimana saya harus selalu semangat dan selalu pasrah sama Allah. Banyak-banyak doa, banyak-banyak sholat, banyak-banyak istighfar. Tidak lupa tahajud. Suami seperti itu justru jangan ditinggalin. Mungkin gini, kalau dibilang perempuan itu adalah tulang rusuk, ya, teman-teman pasti tahu perempuan itu adalah tulang rusuk. Suami adalah tulang punggung. Yang terjadi pada saya adalah tulang rusuknya tidak bengkok, tidak hilang teman-teman, tapi tulang punggungnya skoliosis. Teman-teman tahu skoliosis pasti, ya. Dimana kalau anak sekolah kita duduk, kita bengkok, pasti tulang punggungnya bengkok. Itu yang terjadi pada saya. Inilah tantangan seorang mualaf, bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tapi saya mengembalikan tulang punggung yang bengkok menjadi lurus. Mungkin itu berat. Teman-teman pasti bilang, ya Allah, mungkin aku udah nyerah. Kalau jadi saya nyerah deh. Saya tinggalin laki begitu, ngapain? Laki yang lain banyak. Kamu masih muda loh. Kamu masih muda, ya kan? Tapi enggak. Ustadz selalu bilang apa? Banyak-banyak sholat. Itu bukan solusi, berarti kan kalau kita ninggalin suami. Dia bukan orang yang seperti itu. Ustadz itu yang luar biasa. Dia selalu support saya. Bukan cuma Ustadz, ternyata teman-teman MCI juga. Ya, alhamdulillah. Bahkan bukan hanya dari Bogor, saya juga ketemu teman-teman yang boleh saya bilang terima kasih banyak. Bapak Dekan Binus, Bapak Ahmad Syamil. Saya juga ketemu dari grup Mualaf Indonesia. Terima kasih Bapak Dekan Ahmad Syamil. Beliau juga mensupport saya, ngasih banyak-banyak belajar ya. Saya masih banyak belajar ya. Beliau nasihatin saya, selalu banyak-banyak berdoa. Lalu ada lagi Bapak Yusuf ya. Tapi dia tidak mau disebutkan, dia hanya menyebutkan dia bekerja di salah satu. Beliau juga banyak-banyak menasihatin saya, ya kan? Saya ketemu jadi orang-orang luar biasa. Bukan orang-orang biasa. Ya. Lalu ada yang mensupport saya juga, ya. Beliau Bapak Muhammad Firdaus dari Pondok Pesantren Nurul Qodim. Lalu dari teman-teman jemaah lain, majelis-majelis di sekitaran lingkungan. Saya benar-benar subhanallah, teman-teman banyak-banyak ngasih support, banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar. Benar-benar luar biasa, ya. Kebetulan saya seorang ibu rumah tangga. Saya memang orang yang aktif. Saya nggak mau yang namanya ngandelin suami. Maaf, mungkin teman-teman di sini ngerasa, loh, nafkah itu dari suami. Iya betul. Tapi yang namanya seorang istri kerja itu nggak dilarang kok teman-teman dalam Islam. Toh begini, kalau kita punya lebih kita bisa nyedekah sendiri, kan begitu. Kepengennya kita kan pengen sedekah sendiri, bener nggak? Masa iya kita nyedekah, tunggu, ya minta uang dulu. Berarti sedekahnya bukan dari kita dong, ya kan? Tapi kalau kita mungkin kerja, nah, kita punya penghasilan, kita nggak perlu minta suami, kita bisa sedekah, ya kan? Dan kebetulan saya punya anak 3. Saya nggak mungkin yang namanya kerja di kantor, karena saya punya bayi, ya.
saya menyibukkan diri tadinya dari guru ngajar privat. Betul, saya dari ngajar privat. Mungkin karena pandemi ya, anak-anak sekarang sibuk dengan yang namanya online. Akhirnya saya mengembangkan kerajinan saya dari tahun 2014. Saya bikin kerajinan tangan dari kain-kain flanel. Nah, kenapa saya memilih flanel? Karena apa? Itu gampang banget. Anak-anak juga bisa belajar, anakku juga udah mulai belajar. Itu nggak terbatas seninya, mulai dari yang namanya paling kecil adalah bikin gantungan kunci. Lalu kita naik lagi kotak pensil, tempat tisu, sampai hiasan dinding, bahkan yang namanya tas. Itu semua dari flanel pasti bisa dicoba. Mungkin teman-teman nanti kalau nanti akan saya kasih lihat beberapa buatan tangan saya. Mungkin teman-teman kalau mau belajar ya, belajar juga boleh. Nanti saya akan ajarin. Saya nggak akan pelit ilmu, saya akan ajarin teman-teman polanya apa. Boleh, bayar? Enggak, belajar itu gratis kok. Sama teman-teman bebas ya. Kalau kalian mau beli juga bisa, atau kalian mau aku ikut jualin, bisa. Atau teman-teman misalkan, aku kepengen dong mau buka usaha. Aku pengen juga dong ikutan. Boleh nggak sih? Aku mau usaha, ajarin aku dari nol. Boleh. Saya dengan ikhlas, dengan senang hati, saya akan bantu teman-teman, saya akan ajarin teman-teman, bahkan bukan cuma dari flanel ya. Sebenarnya banyak kerajinan itu dari barang-barang bekas apapun bisa, kita bisa. Cuman memang kebetulan saya sedang menggemari di sini. Menggemari karena apa? Karena ringan, bahannya juga gampang, maksudnya anak-anak kecil juga bisa belajar. Nanti saya akan mungkin kasih lihat beberapa, ya kan? Kenapa? Karena saya juga senang banget yang namanya seni. Seni bukan hanya dari tari, nyanyi. Mungkin sekarang saya nggak bisa kur lagi di gereja ya. Siapa tahu nanti marawisan. Ya mungkin Ustadz ya. Siapa tahu saya diajak marawis. Atau nanti boleh ya teman-teman ngajak-ngajak ke. Ayo kita bikin band Islami yuk. Ayo mungkin ya. Lalu tetap kesenian itu nomor 1. Tapi yang namanya agama jangan lupa. Pesan Ustadz itu 1. Saya ingat banget, selalu pesan Ustadz Ali jangan hanya kejar duniawi, tapi tetap kejar yang namanya agama. Insya Allah buat teman-teman semua pasti bisa. Mungkin teman-teman ini sedikit pengalaman dari saya pribadi. Ya semoga teman-teman menginspirasi juga ya. Atau mungkin teman-teman merasa ada yang sama seperti saya ya, kalian seperti saya, kalian nggak sendiri, kita saudara, kita teman ya, kita boleh berbagi bersama-sama ya, kalian nggak sendiri, kalian masih punya Allah, ingat itu. Tetap selalu kita yang namanya istiqomah ya teman-teman, jangan lupa itu, banyak-banyak istighfar. Dan yang pasti berbanyaklah sholat. Kenapa? Karena dengan sholat kita pasti akan menemukan ketenangan batin. Ya, buat teman-teman. Satu lagi, ingat, jangan pernah hanya meminta. Saya selalu bilang, bersyukur. Tolong, bersyukur atas apapun yang terjadi. Tidak hanya rezeki. Yang namanya kita dikasih sakit, itu juga kita harus bersyukur. Mungkin teman-teman aneh kali ya bersyukur ya. Tadi saya udah jelaskan ya, dengan bersyukur Allah akan memberikan kita lebih. Mungkin itu dari saya teman-teman. Semoga teman-teman setidaknya yang merasa seperti saya, kalian tidak sendiri ya kan. Kalian punya kawan, kalian punya saudara ya. Semoga Allah menjabah kita semua, usaha kita semua para kaum mualaf. Semoga kita selalu diberikan istiqomah ya. Kita selalu diberikan jalan oleh Allah, kemudahan bagi kami para mualaf. Bahkan teman-teman yang sudah muslim sudah lama, tetap di jalan kalian. Allah rangkul kita semua, kita selalu menjadi pribadi muslim yang baik. Subhanallah. Terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.